dilanggar banyak banget yang bagus-bagus dilanggar. Sebagai orang yang kenal baik Anies begitu. Setahu gue sih enggak ya. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang Pak Surya Paloh punya pertimbangan sendiri, Anies juga punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau gue lihat sebagai analis politik ya, ini tuh persaingannya sebetulnya tentang bagaimana elektabilitas antar partai politik aja, gitu ya. Kotel efek dari penyatuan dua nama capres ini. Iya, kalau Mas Anies ke Nasdem mungkin itu tidak terlalu melekat gitu. Walaupun Nasdem ngajak Mas Anies keliling-keliling ya. Tapi begitu AHY yang tampil sebagai cawapres, itu otomatis AHY adalah Demokrat, Demokrat adalah AHY gitu. Naik suara AHY. Sehingga naik suara Demokrat. Suara Demokrat. Suara Demokrat jadi, naik dan sangat mungkin bisa melewati Nasdem karena dua-duanya sama-sama nasionalis kan. Iya. Gitu. Nah, segmen pemilihnya sama gitu ya. Nah, itu juga saya mau bicara kenapa menurut saya juga strategis juga nih kebutuhan Surya Paloh. Nah, terus dengan apakah kemudian kehadiran Caimin menggantikan barokah elektoral yang dipunyai AHY tadi? Ya, karena begini, begitu itu diganti Caimin, kan beda pemilihnya antara PKB dan Nasdem. Dan ceruk suaranya juga bertambah dari Nahdien yang Gus Muhaimin dan PKB yang memang loyalisnya ke sana gitu ya. Jadi memang seperti itu. Efek dari Nahdien itu ke PKB, ke pileknya ke PKB apa ke Nasdem? Ke ini dong, ke PKB. Makanya tadi saya katakan ceruknya itu berbeda. Iya. Tidak harus bersaing Nasdem dan Demokrat. Kalau itu kan Nasdem dan Demokrat kan ke sana. Jadi kalau saya sih melihatnya ini tidak terlalu rumit kalau kita lihat dari kacamata persaingan antar partai politik. Gitu. Hanya kan pertanyaannya ya kalau tahu gitu rumit ngapain berkoalisi gitu dari awal ya. Iya. Ini kan pertanyaan kritis juga. Berarti kan lebih serius Pak Surya ini ngurusin partainya daripada cawapres ini? Nggak, wajar juga karena Pak Surya kan ketumnya Nasdem. Pasti dia juga berpikir elektoral juga terhadap partai politiknya gitu ya. Kan sebetulnya sama juga kalau kita tanya misalnya nih Bang Kamhar kan nyalon legislatif. Mana yang lebih penting? Presiden Anda menang atau dirimu masuk Senayan gitu ya. Kalau secara sama pentingnya. Nah, kan kalau baru gua mau jawab tuh ya. Bahkan tadinya jawaban saya lebih keren lagi tuh. Secara pencitraan, presiden harus masuk dulu. Iya, saya nantilah. Nanti gampang lah gitu kan. Itu yang saya mau jawab udah diwakili. Nah, kalau presiden saya menang, alhamdulillah. Kalau saya nggak masuk, tapi presiden saya menang, wah kebangetan itu. Masa gua nggak masuk kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi memang elektoral itu lebih penting. Nah, pada saat jubir kalau belum kasih. pada saat ini pada saat Pak Surya melihat ada kegamangan di kubu PKB karena nampaknya tidak terlalu diperhitungkan ya oleh Pak Prabowo ya langsung diambil diajak ngomong kan kalau ceritanya Gus Muhaimin kan antara senior dan junior nih. Saya tidak lagi bermuslihat kalau nggak salah, tidak bersiasat kalau nggak salah ya. Mau nggak gitu ya, mau nggak putuskan sekarang gitu. Ini diputusin. Nah, dengan kondisi saat ini sebetulnya inilah dia. Kalau itu secara mekanisme koalisi diceritakan, diikuti, mungkin Demokrat juga masih berada di barisan nih dan bisa saja AHY kemudian yang menjadi ketua pemenangan tim sukses gitu ya. Makanya kalau begini kan Demokrat sudah menarik diri, otomatis pemegang saham A ini berubah jadi dari hanya Nasdem dan PKB. Even kalau PKS kemudian masuk pun dia harus menerima kenyataan bahwa anak bawang, bos. Jadi kalau nggak masuk juga nggak apa-apa kan, mereka bisa dua bisa berlayar cukup. Iya, anak bawang ya. Nah, jadi kalau PKS mau masuk pun ya terima dia jatah menteri juga mungkin misalnya tadinya waktu pada saat kompak nih koalisi perubahan mungkin bisa dapat 7 dia. Gitu kan? 7 dong. 1 saya kan. 7 gitu. Dia satu ya makanya. Nah, ini sekarang bisa jadi ya 3 aja plus kepala badan misalnya. Dibilang jadi menteri kata dia amin. Amin itu kita ini loh. Anies Muhaimin. Amin itu kan doa. Ya, amin itu doa. Anda itu disemprot Bawaslu ini. Podcast ini. Tanda-tanda Pak Surya dan kawan-kawan dari Nasdem itu pengen NU itu udah lama.
pulang haji itu kan dia nyebut Sudah lama, Bos. nyebut Khofifa. Ya. Jadi sebetulnya emang AHY nggak dihitung sama mereka. Bahkan kalau Bang Latif cek YouTube saya, itu 8 bulan yang lalu tuh Henry Satrio udah bicara itu tuh. Ini apa mungkin nih? Harus dengan NU. Kemungkinannya Anies dan Caimin, karena pada saat itu memang sedang ruwet juga itu Caimin dengan Gerindra itu kan, karena tidak kunjung diumumkan gitu. Itu 8 bulan yang lalu. Iya. Nah, nama-namanya emang selalu berada di sana. Bahkan kalau menurut saya sih tadinya, kalau pejabat pemerintah siapa yang lebih NU dari Kiai Ma'ruf Amin? Maksudnya waktu itu juga ditawarkan juga Anies Ma'ruf Amin, itu lebih mantep lagi tuh. Kalau mau ngejar ke NU-an. NU-annya. Tapi kan ternyata memang sudah terjadi ya ini. Tapi secara hitung-hitungan matematis strategis nggak ya? Jadi strategis. Okay. Karena ceruk pasarnya ini diisi sekarang. Ceruk pasarnya jadi nambah nih. Mas Anies ini mendapatkan tambahan suara ya. Nah, tapi memang persoalan pertemanan, koalisi, sistem etika ini yang mesti diperhatikan juga oleh Mas Anies dan kawan-kawan. Jadi kalau apakah kemudian koalisi perubahan ini tetap? Menurut saya emang namanya harusnya diganti ya. Kenapa? Karena kan ini Nasdem dan PKB-nya berada di pemerintahan. Jadi udah nggak cocok perubahan. Nah ini tadi ini menarik nih ya. Ini saya mau cerita sama asal gerakan perubahan. Jadi gerakan perubahan ini jangan salah nih. Rakyat ya yang sudah jenuh dengan rezim itu menyuarakan gerakan perubahan. Antitesa. Ingin berubah, ingin perubahan yang lebih baik. Oke. Dan secara teori komunikasi politik itu wajar karena memang kalau 2 kali periode biasanya masyarakat itu inginnya berubah. Yeah. Nah, rakyat banyak ini ya yang ingin berubah terdengar aspirasinya oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Sehingga oke, mari bersama-sama. Ditunjuklah Anies Baswedan sebagai lokomotifnya, pemimpinnya ini Anies Baswedan, ikonnya Anies Baswedan. Jadi jangan dibalik-balik. Kadang-kadang ada juga kan mendukung Mas Anies garis keras tuh Anies, kemudian ada gerakan perubahan. Nggak gitu, gerakan perubahan dulu yang muncul nih dari rakyat. Nyari Anies. Baru ada Anies gitu. Sehingga ini sekarang kuat banget gitu sih gerakan perubahan ini. Nah itu yang jalan. Nah sekarang kan seiring berjalan waktu kan kondisinya begini nih. Jadi memang tantangan buat Mas Anies, buat Nasdem dan Demokrat, Nasdem dan PKB. Kalau PKS nanti ada untuk menerjemahkan perubahannya seperti apa. Apakah cuma perubahan orang saja atau perubahan dan melanjutkan? Caimin kemarin juga ngomong melanjutkan kan. Jadi ini bagaimana nih? Jadi ini juga belum terlihat perubahan gitu. atau melanjutkan gitu ya. Ya, tapi sekali lagi Mas secara strategis pilihannya Surya Paloh ini saya sebut pilihan Surya Paloh lah. Ini memang strategi akhirnya karena menambah ceruk suara kalau menurut saya. Kalau kita bersatu sebenarnya bisa bikin koalisi perubahan. Perubahan ya, saya sudah mulai nih berubah. Ini bro, ini kameranya kenapa sih? Apa? Nah, kalau nyorot gue kok kelihatannya gue gede banget gitu. Aslinya langsing. Nggak gitu ah. Aslinya. Oke. Tadi sudah sempat nyinggung juga. Siap. Sudah mulai bicara akan kemana? Iya. Sesuai arahan Pak SBY ya, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai, dalam minggu ini kita masih cooling down. Tentu kita juga sudah mengantisipasi untuk rencana opsi-opsi ke depan yang akan ditempuh atau arah koalisi yang akan menjadi pilihan baru Partai Demokrat. Pilihan baru itu antara dua yang lain selain Anies atau yang seperti disebut-sebut oleh kawan-kawannya Mas Henry ini akan ada koalisi baru, perahu baru. Kita rasional dan realistis, waktu nggak memungkinkan. Ya, jadi untuk tawarannya koalisi baru yang paling menteri yang menawarkan rasional dan realistis ya. Dua poros koalisi yang sudah ada, yang sudah existing. Apakah dengan koalisi yang dipimpin oleh PDIP atau dengan koalisi Pak Prabowo, yang pasti kan dengan PDIP pun juga peluang atau ruang untuk terbangun komunikasi sudah sangat baik. Ketika Mas Ketum AHY dan Mbak Puan Maharani sudah merintis pertemuan itu, ya ini masih terus terjaga dan itu juga sangat mungkin untuk tentu akan ditindaklanjuti untuk kedepannya, termasuk juga dengan
Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah berjumpa langsung dengan Pak SBY di Pacitan, dan tentu ada banyak hal yang juga sudah dibicarakan. Partai Demokrat pun juga pada 2019 yang lalu juga menjadi bagian dari koalisi yang pada saat itu Pak Prabowo sebagai capresnya. Artinya secara empiris, secara historis juga punya pengalaman kerja bersama. Dan namun tentu untuk kedepannya kita, apa yang menjadi pengalaman kita kemarin, perjalanan selama kurang lebih setahun bersama di koalisi perubahan ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita supaya sukses dalam membangun kerjasama politik ke depan, termasuk juga sukses pemilu, pileg maupun pilpres. Ini yang sedang dikalkulasi, sedang dicermati oleh Majelis Tinggi Partai. Tapi tidak harus cawapres. Kita lebih rasional, kita lebih realistis, dan sejak awal juga memang yang paling punya keinginan terbesar untuk punya kader utama sebagai kontestan, baik itu sebagai capres atau cawapres, adalah kader. Dan karenanya tadi Mas Ketum AHY juga menyampaikan di hadapan pengurus pleno, ketika kader juga berjiwa besar menerima kenyataan yang ada saat ini menjadi sebuah kelegaan bagi dia, dan kita juga memberikan amanah kepada Mas Ketum untuk diteruskan kepada Majelis Tinggi Partai supaya penjajakan untuk akan kemana arah koalisi Partai Demokrat ke depan ini betul-betul juga menjadikan pengalaman kemarin sebagai pembelajaran, supaya betul-betul asas mutual trust, asas kesetaraan, dan asas keadilan dalam membangun kerjasama ini benar-benar diindahkan. Dan persoalan platform perjuangan Partai Demokrat yang selama ini sering kita presentasikan, perubahan dan perbaikan, ini kan Mas Ketum juga sudah menyampaikan. Tapi dua capres kubu sekarang itu nggak perubahan loh. Perubahan itu tentu menjadi sebuah keniscayaan sebenarnya di ruang manapun itu menjadi keharusan, dan kita akan realistis menilai, dan Mas Ketum juga sudah menyampaikan di beberapa pidato terdahulu bahwa kita apresiasi, kita hargai capaian-capaian dari mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, termasuk Presiden SBY, dan saat ini di Presiden Jokowi, yang itu memang baik, itu berhasil, itu memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat, dan kita juga harus siap untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang harus kita rubah. Karenanya kita rasional dan objektif untuk menilai ini. Bung, kalau Kamhar sebagai seorang kader partai nggak mungkin mau mendahului ketumnya untuk bilang kemana? Enggak, tapi saya mau ada pertanyaan. Itu lo nggak curiga waktu Prabowo datang dengan kondisi sekarang ya, jangan-jangan Prabowo juga udah tahu tuh. Waktu datang ke Pacitan? Itu tanggal berapa sih? Itu deket itu. Itu paling sebulan lalu. 2 bulan. 2 bulanan yang setelah lalu. haji kan? Setelah haji tuh. Setelah apa sebelumnya? Setelah itu Itu lo nggak curiga pas sekarang nih jangan Prabowo emang udah tahu dari dulu tuh. Ingin mau pergi. Iya. Jadi deketin dulu AHY gitu. Bukan Caimin mau pergi. Demokratnya bakal digangguin. Jangan-jangan Prabowo udah tahu lama tuh. Kalau Demokrat digangguin dari dulu kita udah tahu. Udah tahu ya. Mulai dari. Tapi kan dia juga pernah gangguin. Mulai dari Muldoko. Kita ini emang tidak pernah lepas dari gangguan. Enggak, maksud saya begitu ketika gangguan koalisi bukan pasti gangguan iya, ke partai. maksudnya begitu Prabowo datang tuh mungkin perlu juga telah jangan waktu itu Prabowo udah tahu tuh kita bakal digangguin gitu ya mungkin. Prabowo kemana-mana juga. Oke. Tadi apa pertanyaannya itu? Sebenarnya setiap jumpa dengan baik itu pada saat pertemuan Pak Prabowo dan Pak SBY, termasuk juga ada pertemuan lanjutan kan, Sekjen Partai Gerindra diterima oleh Sekjen Partai Demokrat di DPP, terus pertemuan dengan semua partai-partai lain tadi, itu dikomunikasikan ke tim 8. Itu semua tersampaikan, jadi nggak ada yang asas mutual trust itu sangat dikedepankan. Itu penting itu. Tadi kan dia nggak akan bilang mau kemana, jawab dong sana kemana, nggak mau mendahului ketum dia. Kalau sebagai analis boleh dong menduga juga kemana. Kalau saya menduganya itu ke PDI Perjuangan arahnya. 2 hal. Ini kan Mas AHY juga semangatnya semangat perubahan, perbaikan. Artinya apa? Rekonsiliasi nih. Gitu kan. Tadinya selama ini publik menilai, wah
hubungan Ibu Mega sama Pak Demokrat SBY dan udah berat lah. PDI Perjuangan nih gawat nih. Lagi pula begini. Ini kan sebetulnya 2024 ini pertarungan antar 3 presiden. Tadinya di koalisinya Mas Anies ada presidennya 1, SBY. Nah ini kan sekarang nggak ada nih, udah nggak ada. Nah itu kalau 2 presiden bersatu, itu hanya 2 presiden inilah yang bisa melawan quote and quote ya, kekuatan rejim hari ini, presiden yang hari ini. Kok yakin rejim hari ini bukan ke PDIP? Prabowo lah. Oke. Cuma nanya aja sih. Iya enggak, saya sih yakin begitu. Soalnya kenapa? Karena teman kita juga tuh, Bang Adiana Pitupulu itu perlu meyakinkan bahwa Jokowi itu ke Ganjar. Kan maksudnya gak usah diyakinin lah bos. Kalau karena kader ya. Iya, Jadi itu nggak udah bisa perlu begitu. diomongin terus menerus gitu ya. Dan itu kan udah jadi rahasia umum kan, Iya. bahwa Pak Jokowi berkuda gitu. Kecuali nanti dia sendiri pengumuman gitu. Hidup Ganjar tiba-tiba gitu kan. Jadi lebih yakin ke PDIP. Saya lebih yakin ke PDIP 2 alasannya. Yang pertama tadi tentang rekonsiliasi. Ya. Dan itu dahsyat luar biasa. Kalau memang Demokrat dan PDI Perjuangan rekonsiliasi. Apalagi ya misalnya Demokrat mengajak sahabat oposisinya PKS yang kanan banget. Sementara PDI Perjuangan kan persepsinya kiri banget. Oke. Ini bergabung jadi satu rekonsiliasi yang luar biasa Untuk Indonesia. untuk Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Masih dikit koalisinya. Cuma ada P3 Ya. gitu. Dan saya kalaupun ini terjadi, saya yakin betul tadi udah disampaikan kebetulan oleh Bang Kamhar, enggak lah, enggak maksa jadi cawapres lah. Walaupun kalau misalnya Ganjar AHY asik juga gitu. Gitu kan, Ganjar AHY itu kuat juga. Tapi kalau misalnya ternyata ketua tim sukses gitu misalnya, saya rasa sih cukup juga.